Halo, apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, baik yang Kristen maupun bukan Kristen, yang mungkin sedang di rumah, sedang jalan-jalan bersama keluarga, atau bepergian, dimanapun Anda berada lebih tepatnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah bergabung dan menyaksikan tayangan ini. Saya dengan Kenny, dan saya senang sekali bisa menyapa Anda semua via online, dan saya berharap kita semua bisa sama-sama memancarkan wajah sukacita karena anugerah dan juga kebenaran Yesus sudah mengumpulkan kita semua hari ini bersama. Saya juga mengajak Anda semua untuk bisa terkoneksi dengan kami via Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Salah satunya melalui GoPlay yang juga sedang menayangkan tayangan ini secara live streaming di jam yang sama juga, sehingga Anda dan saya bisa sama-sama belajar untuk menjadi pengikut Kristus dan juga memimpin teman-teman lain untuk bisa ikut Yesus. Dan yang seru hari ini, pesan isi hati Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yakub B. Susabda, di mana beliau adalah rektor dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, dan beliau merupakan dosen dari teologi sistematika, etika, teologi praktika, dan psikologi juga konseling. Pendeta Yakub B. Susabda akan mengajak kita untuk belajar tentang how do we know if we believe in God. Bagaimana kita tahu benar-benar kalau kita percaya kepada Allah. Banyak orang yang berusaha untuk memahami siapa sih Allah sebenarnya. Pertanyaannya, apakah dengan kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas ini, kita benar-benar bisa menyelami dan memahami siapa Allah sepenuhnya? Wah, menarik sekali ya. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk menyimak baik-baik sermon hari ini. Kita aplikasikan tentunya sehingga dapat menolong kita dalam mempercayai Allah di dalam kehidupan ini. Namun sebelum itu, Edmi dan Ari akan mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bejanamu. Kita yang berdosa sudah ditebus dan dicintai oleh Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan juga memperbaharui pikiran dan kehendak kita untuk hidup di kehidupan yang baru. Jadi tetap teguh dalam kehidupan ini dan terus melayani Tuhan dan memuliakan namanya. Enjoy and be blessed. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa sebelum kita bersama-sama memikirkan mengenai kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami sekali lagi menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena kami diberikan hak istimewa sebagai manusia yang berdosa untuk kami boleh berbicara dan membicarakan bahkan memikirkan mengenai Engkau sendiri, yaitu Allah yang hidup, yang tidak kami lihat dengan mata jasmani kami, tetapi yang kami percayai ada dan menciptakan langit bumi dengan segala isinya, termasuk kami sendiri, manusia yang secara khusus Engkau ciptakan sesuai dengan peta dan gambar dari Allah sendiri. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh betul-betul memahami apa yang akan diberitakan melalui Alkitab dan penjelasannya. Dengarkan seluruh sembahyang kami, oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini secara khusus saya ingin berbicara mengenai satu tema yang mungkin di gereja ini sudah pernah dibicarakan, tetapi saya tidak sure kalau temanya itu sama. Yaitu, how do we know that we believe in God? Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah? Ini pertanyaan yang aneh barangkali, dirasakan tidak appropriate mungkin, atau bahkan ada yang merasa, wah Pak Yakob ini cari-cari. Saya terasa tidak. Kenapa? Oleh karena sebetulnya hal percaya kepada Allah yang hidup tetapi yang abstrak ini
Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk kita sendiri menjelaskan kepada diri kita sendiri. Nah, untuk itu saya ingin sekali membaca satu ayat dari Alkitab, yaitu dari Markus pasalnya yang ke-9, yang saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-24, saudara, yaitu segera ayah anak itu berteriak. Ini adalah cerita ketika Yesus baru saja dipermuliakan di atas gunung, kemudian turun bersama 3 muridnya dan menjumpai semua murid yang lain itu sedang berdiskusi dengan orang-orang, termasuk kepala-kepala imam, Farisi dan sebagainya. Dan di sana Yesus baru tahu ternyata ada seorang yang membawa anaknya yang sudah sejak kecil dirasuk setan sehingga menjadi bisu. Lalu orang tua itu mengatakan kepada Yesus, ya kan, aku sudah membawa ini kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak bisa mengusir setan itu. Lalu Yesus mengatakan, bangsa yang tidak beriman, seberapa lama lagi aku bersabar terhadap kamu? Lalu mulailah percakapan Yesus dengan bapak yang anaknya dirasuk setan, yang sampai membuat anak itu bisu itu, yang seringkali membanting-banting anaknya sampai keluar dari mulutnya itu busa dan sebagainya. Itu disebutkan dalam ayat yang ada di sana. Kemudian bapak itu datang kepada Yesus, jikalau mungkin, jikalau bisa, tolong, bantulah, sembuhkan, have mercy upon me, berbelas kasihanlah kepadaku. Tetapi ada kalimat, jikalau mungkin. Lalu Yesus itu kemudian mengatakan kepada bapak itu, kenapa kamu mengatakan jikalau mungkin? Oleh karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang impossible bagi orang yang percaya. Nah, kemudian bapak itu mengatakan, oh yes, I believe, aku percaya. Tapi tiba-tiba dia berhenti sejenak dan melanjutkan dengan kata seperti ini, ampuni aku yang tidak percaya. Jadi ini aneh tetapi nyata, saudara. Oleh karena ini adalah realita. Orang itu sadar bahwa memakai pikirannya, memakai perasaannya, memakai bahkan hatinya pun, dia sebetulnya itu ragu-ragu. Dan saya menjumpai sekali banyak orang-orang Kristen yang sebetulnya tidak cukup berani dan tidak cukup honest itu untuk mengakui bahwa dirinya sebetulnya ragu-ragu. Oleh karena apa? Oleh karena memang Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9, itu adalah yang segala sesuatu yang Allah itu singkapkan dan nyatakan. Tidak pernah muncul dari pikiran manusia. Tidak pernah muncul bahkan dari hati manusia. Berarti completely different. Oleh karena completely different, mana mungkin kita bisa memahaminya? Mana mungkin kita bisa mengertinya? Mana mungkin ini bisa menjadi objek pemikiran dari kognitif kita? Bagaimana mungkin menjadi objek yang memuaskan perasaan kita? Jadi kalau mau honest, kita akan sama seperti bapak tadi. Tuhan, aku percaya. Itu adalah keinginannya untuk percaya. Tetapi di dalam jujur dia mengatakan, ampuni aku. Forgive me for my unbelief. Bahwa aku itu belum percaya. Jadi saudara, pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang esensial sekali. Dan saya percaya sekali banyak orang Kristen sebetulnya tidak aware. Di dalam Alkitab berkali-kali Tuhan Yesus itu bertemu dengan orang yang merasa dirinya murid-murid Kristus. Di dalam Matius pasal 7 bahkan ada kelompok orang-orang yang sudah mendapatkan tanda petik anugerah khusus, sehingga bisa mengusir setan, bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Di dalam Matius pasal 7 itu mengatakan, Tuhan, bukankah semuanya kulakukan juga demi namamu, di dalam namamu? Yesus mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat jahat. Itu kata-kata Tuhan. Seolah-olah kamu cuma mengaku-ngaku, kamu percaya kepadaku, padahal hatimu jauh daripadaku. Jadi ini menjadi sesuatu yang mentemplak setiap orang yang percaya. Untuk kita melihat di kaca, untuk bisa mengevaluasi diri kita sendiri, apa betul kita itu sungguh-sungguh sudah percaya? Nah, bagaimana kita bisa percaya? Ya, ini menjadi suatu masalah. Bagaimana kita tahu kalau kita termasuk orang yang sudah percaya?
Saudara, pada akhir abad yang ke-19, itu permulaan abad yang ke-20, sebetulnya ada seorang filsuf, ya kan, tetapi juga teolog yang besar yang namanya Søren Kierkegaard. Nah, Søren Kierkegaard itu hidup di Denmark. Itu gereja yang sangat besar. Denmark itu gereja Lutheran, saudara. Dia lahir dibesarkan dalam keluarga Kristen yang sampai pada masa remaja dan pemuda dia juga aktif aja datang-datang ke gereja. Tapi makin lama pikirannya itu menjadi makin objektif, makin tajam dia. Dia melihat kehidupan dalam gereja, kehidupan dari hamba-hamba Tuhan, sampai kepada kehidupan dari orang-orang Kristen. Semuanya itu munafik sebetulnya. Menurut dia, mereka tuh mengaku-ngaku percaya kepada Tuhan, padahal yang mereka lakukan itu hanya mengulang ritus-ritus agamawi. Ritus itu bernilai simbolik yang memang setiap manusia butuhkan. Manusia butuh ritus-ritus sebagai sesuatu yang memberikan barangkali perasaan aman, ya kan? Barangkali perasaan beriman, barangkali perasaan sudah kenal Tuhan. Ini perasaan-perasaan itu. Ritus dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan pribadinya. Tapi manusia yang dilihat oleh Søren Kierkegaard, dari hamba-hamba Tuhan, semuanya ada pemain sandiwara yang munafik. Oleh karena apa? Oleh karena dia itu bisa dengan kepekaannya. Dia merasa sungguh-sungguh. Mereka tuh menyebut-nyebut nama Yesus. Bahkan membuat perayaan Natal yang begitu megah. Itu untuk Tuhan Yesus katanya. Padahal semuanya itu hanya menghadiahi diri sendiri. Ini hanya ritus agamawi saja. Dia seolah-olah kan Søren Kierkegaard itu melihat di sudutan daripada gereja yang gelap itu. Justru di sana dia melihat Yesus Kristus yang diabaikan, yang sedang menangis terseduh-seduh. Melihat akan kehidupan gereja yang penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan ini. Ya, ini menjadi masalah, saudara. Oleh karena itu dia mulai berpikir dan menulis beberapa buku. Buku-buku yang ditulis itu luar biasa. Sehingga permulaan daripada suatu gerakan, orang berani jujur terhadap diri sendiri, gerakan itu menjadi filsafat eksistensialisme yang lebih mempercaya pikiran dan perasaannya saya sendiri. Oleh karena dia mengatakan di dalam buku-bukunya, baik itu Fear and Trembling, ya kan, baik itu mengenai buku yang judulnya Sickness Unto Death, ya kan, bahkan buku-buku yang disebutkan Concept of Anxiety, bahkan ada yang namanya Paradoxical Rationality dan sebagainya. Itu buku-buku dari Kierkegaard. Dan di dalam Sickness Unto Death, nah, dia memakai nama samaran yang dia sebutkan nama samarannya adalah Johannes Cleemanus. Ya, Johannes Cleemanus ini adalah orang yang tidak percaya sebetulnya meskipun namanya Yohanes. Tetapi dia juga menghadirkan nama anti-Cleemanus, yaitu orang Kristen yang justru anti sekali kepada gaya hidup Johannes Cleemanus yang sok Kristen padahal bukan Kristen, sok percaya padahal tidak percaya. Nah, anti-Cleemanus inilah. Ini pribadi yang punya genuine faith, betul-betul percaya. Dan ini adalah picture sebetulnya dari apa? Dari diri Søren Kierkegaard sendiri, yang tidak bisa mematikan suatu perasaan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dia sadar sekali, meskipun ada perasaan yang tidak bisa dimatikan untuk percaya kepada Tuhan, rasional pikirannya, perasaannya, hatinya itu tidak bisa mendukung itu. Oleh karena apa? Oleh karena segala sesuatu yang Tuhan singkapkan itu something yang aneh sekali, saudara. Bagaimana Tuhan yang hidup itu menyatakan diri seperti itu? Itu aneh sekali. Tetapi sama seperti halnya sebagai teolog yang kemudian itu John Calvin, teologi reform itu katakan di dalam abad yang ke-16 itu, bahwa iman itu sebetulnya suatu misteri. Iman yang disebutkan anugerah is inevitable phenomenon, suatu gejala yang tidak bisa dihindari, yang ternyata sudah hadir dalam jiwa manusia, di mana manusia tersebut itu mulai sadar, saya tahu-tahu sudah diposisikan di hadapan Allah, dan ternyata saya cuma punya satu choice, yaitu untuk percaya dan menyembah Dia. Jadi saudara, Allah ini adalah Allah yang ajaib sekali. Oleh sebab itu, di dalam masa yang sama sebetulnya dari apa yang Søren Kierkegaard itu lakukan,
Yaitu muncul sebetulnya seorang wanita Katolik, saya menikah dengan seorang Protestan. Tetapi orang yang namanya Evelyn Underhill ini. Nah, Evelyn Underhill ini adalah seorang yang kemudian menikah dengan Evelyn Moore, dengan suaminya yang namanya Moore. Dia seorang teolog wanita. Dan teolog wanita yang kemudian memulai suatu gerakan yang sekarang kita kenal dengan ekumenikalisme. Tetapi saya tidak mau bicara ekumenikalisme. Dia mengatakan mengenai Tuhan dengan kalimat seperti ini. If God were small enough to be understood. Kalau Allah itu memang begitu kecil, sederhananya untuk bisa difahami, sehingga akal manusia itu bisa memahami, then he will not be big enough to be worshipped. Kalau Allah itu menjadi so simple, semua pikiran manusia bisa memahaminya, dia tidak bisa menjadi Allah yang too big, yang sebetulnya layak untuk disembah. Allah itu adalah Allah yang too big to be worshipped. Jadi saudara, kita itu waspada sekali. Oleh karena apa yang Kierkegaard itu rasakan, dia tidak bisa sebetulnya itu mempertemukan antara dua aspek dalam hidupnya ini. Yaitu aspek dari dirinya yang menolak Tuhan, yang diwakili oleh Yohanes Klimanus itu pada dirinya. Tapi aspek anti-Klimanus yang betul-betul mau percaya. Oleh sebab itu, ketika dia menafsirkan Alkitab, seringkali kita heran. Oleh karena Kierkegaard itu melihat aspek yang kita tidak pernah tidak pernah sadari. Misalnya saja ketika dia menafsirkan Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Ya, di mana Yohanes itu cerita mengenai Yesus datang ke Betania, sebetulnya mau bukan cuma menyembuhkan, membangkitkan Lazarus dari kematian. Tetapi dalam ayat yang keempat, dia mengatakan bahwa Lazarus itu sebenarnya sakit. Aneh sekali. Oleh karena ayat berikutnya mengatakan Lazarus itu sudah mati. Dan supaya semua manusia melihat kemuliaan Allah. Oleh karena Lazarus sudah mati. Tapi yang dikutip oleh Kierkegaard adalah ayat yang keempat. Bahwa sickness tidak akan membawa kepada kematian. Nah, sickness tidak membawa kepada kematian diucapkan kepada Yesus pada saat Yesus sudah tahu bahwa Lazarus itu akan mati dan Yesus akan membangkitkan. Nah, dua hal ini merupakan sesuatu yang dipikirkan oleh Kierkegaard, yaitu dua aspek daripada realita hidup. Lalu dia mengatakan kalimat yang menarik, death is nothing. Jadi kematian is nothing to be feared. Jadi kematian itu tidak perlu ditakuti. Once yang kita itu takuti itu adalah inability to die. Jadi ketidakmampuan kita mati. Nah, kenapa dia menafsirkan itu? Oleh karena dia mengatakan bahwa kalau bicara mengenai Yohanes yang dia sebutkan dengan istilah Yohanes Klimanus tersebut, dia adalah orang duniawi sebetulnya, yang cuma percaya bahwa semua penyakit itu bisa disembuhkan, tidak membawa kepada kematian. Tetapi dia tidak memiliki sebetulnya kemampuan untuk mati dan kemudian mengalami kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara menangkap tidak? Jadi ini misteri daripada hidup orang percaya diwakilkan sebetulnya oleh Yohanes Klimanus, yang seolah-olah percaya, padahal bagi Kierkegaard dia bukan orang yang percaya. Oleh karena dia hanya orang manusia yang beragama. Orang manusia yang beragama hanya berpikir kesulitan dalam hidup ini biasanya bisa diselesaikan. Sickness itu bisa tidak membawa kepada kematian jikalau disembuhkan. Pikirannya cuma seperti itu. Tetapi dia tidak memiliki something yang menjadi esensi iman orang percaya, yang disebutkan inability to die. Nah, yang seharusnya dia takut, dia tidak memiliki itu. Oleh karena yang didemonstrasikan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 11, justru itu pengalaman able to die. Sama seperti Lazarus yang justru bakal mengalami akan kehadiran Allah di dalam Kristus yang membangkitkan dia. Waduh, ini confusing ya saudara. Jadi kita itu sedang berbicara mengenai apa? Mengenai apakah kita tahu kita termasuk orang yang bisa percaya kepada Allah yang hidup. Ini pergumulan daripada Søren Kierkegaard. Itu pergumulan sebetulnya untuk berdamai dengan dirinya sendiri yang tidak bisa memang harus tetap mengadopsi tingkah laku agamawi yang memang
diperlukan oleh semua manusia. Ya kan? Oleh karena baik orang-orang ateis sekalipun, teolog dan psikolog yang ateis sekalipun, semuanya itu mengklaim agama itu perlu, ritus itu perlu. Oleh karena apa? Manusia itu perlu sekali punya pegangan di dalam bentuk simbol-simbol dan ritus untuk menghadirkan rasa aman di dalam jiwanya. Nah, tetapi realita itu bagi Søren Kierkegaard itu harus kita waspadai sekali. Oleh karena jikalau kita tidak betul-betul menemukan esensi iman yang ditemukan oleh anti daripada Klimanus itu, orang yang pure betul-betul percaya, yaitu mampu menemukan ability to die. Die untuk diri sendiri. Barangkali dia tidak pernah mengalami kehadiran Allah yang membangkitkan dia dari kematian. Dan saudara, saya akan permudah akan realita yang begini kompleks ini dengan cerita beberapa orang yang ada di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah dunia ini. Saudara barangkali tahu akan orang yang bernama Stalin. Nah, Stalin pemimpin Rusia sebelum, yaitu pada saat Perang Dunia yang pertama, saudara. Dan Stalin berhasil memimpin akan partai komunis menjadi sangat kuat sekali. Tetapi Stalin lahir dibesarkan dalam keluarga Kristen Ortodoks. Sehingga mau mematikan itu tidak mampu. Oleh karena dia mengajarkan untuk mematikan religion, agama, akibatnya sendiri dia selalu dari mulut itu mengatakan kalimat-kalimat yang membenci agama. Tapi jiwanya dia tidak mampu mematikan realita bahwa ada sesuatu cahaya dari dalam batinnya yang mengingatkan bahwa sebetulnya ada Allah. Tetapi dia tidak mampu matikan. Dia tidak mampu tolak. Oleh karena realitanya itu ada di dalam batinnya. Oleh karena hidup yang seperti ini, sekarang dia sudah menjadi komunis dan anti agama, dia harus terus-menerus mengajarkan anti agama sampai pada ajalnya. Ketika dia di dalam deathbed, di dalam ranjang tempat dia mati, sebelum menghembus nafas terakhir pun, dia masih memaksakan dirinya untuk menolak Allah. Allah yang dia itu katanya itu sangkali, sebetulnya tidak pernah bisa dia sangkali, tapi dia tolak. Dia mengepalkan akan tinjunya ke langit. Dia marah sekali kepada apa yang disebut Allah, sampai menghembuskan napas yang terakhir. Kenapa saya berani mengatakan ini? Oleh karena yang menyaksikan anak perempuannya. Svetlana itu salah satu dari 3 anaknya yang kemudian itu tidak mengikut jejak ayahnya, menjadi orang Kristen. Dan betul-betul dia menyaksikan betapa sengsaranya orang yang inability, yang tidak punya kemampuan to die, yaitu tidak punya kemampuan untuk mati. Bayangkan yang seperti yang diprediksi oleh Søren Kierkegaard. Jadi orang itu sebenarnya tahu bahwa di dalam hidup ini manusia membutuhkan Tuhan. Tetapi kadang-kadang manusia itu memakai pikirannya sendiri, memakai perasaannya sendiri. Ya situ, memakai pikirannya sendiri, perasaan sendiri, menjadi manusia yang cuma beragama. Tidak ada gunanya, saudara. Oleh karena yang dibutuhkan, dan Søren Kierkegaard itu menangkap, adalah jiwa anti-Klimanus itu, yang betul-betul percaya kepada Tuhan, meskipun barangkali pikirannya, perasaannya tetap belum memahaminya. Tetapi dia itu percaya. Nah, lalu bagaimana kita itu? Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab juga ada banyak contoh, saudara. Misalnya di dalam 2 Tawarikh pasal 16, itu raja ketiga setelah Salomo, anak ya Salomo, Rehabiam, kemudian Abia, kemudian anaknya siapa? Raja Asa, saudara. Asa itu lahir dibesarkan dalam keluarga orang percaya tetapi tidak konsisten. Orang percaya yang tingkah lakunya tidak baik, saudara. Oleh sebab itu, Asa mencoba untuk betul-betul menghadirkan iman sebagai orang percaya sampai beberapa puluh tahun berhasil. Dia bisa menghadirkan seluruh kerajaan Yehuda menjadi kerajaan orang percaya. Dia menghapuskan semua penyembahan berhala. Bahkan neneknya pun yang kurang percaya itu kemudian disingkirkan dan sebagainya. Tetapi dengan berbagai anugerah dan kemenangan yang Tuhan beri oleh karena tingkah lakunya yang mendukung iman yang diwariskan nenek moyangnya ini. Tetapi pada suatu hari, pada saat dia sedang akan diserang oleh Israel Utara, meskipun dia sudah punya pengalaman, ditolong oleh Tuhan,
sehingga diselamatkan daripada pasukan Ethiopia yang disebutkan sampai 1 juta pasukan itu. Ternyata dia lupa mendapatkan serangan dari Israel Utara. Dia minta bantuan Ben-Hadad, Raja Aram. Dengan apa? Menyogok Raja Aram itu dengan perhiasan, dengan emas dan perak. Dari mana? Dari Bait Allah, saudara. Kemudian seorang nabi diutus oleh Tuhan untuk menegur dia. Nabi Nuh Hanani namanya. Begitu menegur dia, maka Asa itu marah sekali, dimasukkan ke penjara. Semua, bahkan imam-imam masuk penjara semua dengan disiksa. Nah, Tuhan memberikan kepada Asa belas kasihan. Tidak langsung dibunuh, cuma diberikan penyakit pada kakinya. Ternyata tidak bisa sembuh. Penyakit itu sudah memanggil tabib dari segala yang paling hebat di negaranya. Tetap tidak bisa sembuh. Terus koreng keluar nananya, saudara. Dan disebutkan sampai dia mati. Cuma ada satu catatan. Sampai dia mati, dia tidak pernah satu kali pun mau meminta pertolongan Tuhan. Karena apa? Mirip seperti Stalin. Meskipun tahu Tuhan ada, tapi dia benci sekali kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Saudara sekarang itu berada dalam posisi seperti apa? Sebagai orang-orang yang datang ke gereja. Barangkali ada di antara saudara yang too arrogant untuk bisa mengakui bahwa diri saudara adalah orang yang membutuhkan Allah yang hidup. Yang too arrogant sehingga saudara berani mengatakan bahwa saya tidak akan ikut kata saya tidak mau dibaptis meskipun datang ke gereja ini. Saudara jangan main-main. Oleh karena contohnya sudah begitu banyak, termasuk orang yang berani anes sama seperti Soren Kierkegaard, yang tahu bahwa sebetulnya dalam jiwanya itu mirip seperti bapak dari anak yang dirasuk setan itu. Mau percaya pun aku tidak bisa percaya. Mau meyakinkan diriku pun tetap perasaanku tidak percaya. Tetapi berada di dalam kondisi bahwa otakku, perasaanku tidak bisa percaya. Apa saudara menangkap anugerah Tuhan di sana? Nah, saya akan ulangi ya. Apakah di tengah kondisi di mana perasaan dan pikiranmu itu ragu-ragu bahwa Allah itu ada dan Allah itu aku harus percayai? Apa saudara merasakan ada anugerah Allah di sana? Dan inilah yang sebetulnya Soren Kierkegaard mau demonstrasikan, saudara. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Allah, finally aku tidak bisa kenal dia. Allah tidak bisa menjadi objek pikiranku. Allah tidak bisa menjadi objek perasaanku. Semua indera, 5 indraku tidak bisa menyentuh dia. Allah tidak bisa dikenal. Itu kata-kata Soren Kierkegaard. Tapi koma, meskipun Allah tidak bisa dikenal, Allah bisa dialami. Nah, antiklimanus ini menemukan iman dalam bentuk apa? Yaitu jikalau di dalam jiwamu ternyata suara Roh Kudus itu masih hadir, yang membuat kamu datang ke gereja, membuat kamu itu mau coba mendengar, mau coba untuk mau belajar, yang disebutkan oleh Soren Kierkegaard dengan istilah angst, A-N-G-S-T, A-N-G-S-T, angst. Itu kegelisahan. Aneh sekali. Ini kegelisahan yang tidak bisa dipadamkan. Jadi saudara perlu waspada. Jikalau saudara betul adalah orang yang mendapat anugerah keselamatan, kadang-kadang saudara tidak mengerti anugerah itu bentuknya apa. Kadang-kadang bentuknya itu hanya membuat saudara itu kok mau diajak teman ke gereja. Anugerah itu kadang-kadang bentuknya, kenapa datang gereja itu kok saudara mulai suka, mulai senang mendengarkan lagu-lagu gereja, mulai senang ketemu teman-teman di gereja, mulai senang itu suasana kebaktian di gereja, mulai diterima itu sebagai bagian daripada hidupku sendiri, malu mulai ingin saudara berbagi waktu, berbagi tenaga untuk membantu gereja. Nah, aneh sekali saudara. Tetapi saudara perlu waspada. Itu tidak boleh cuma berhenti sampai level agamawi saja. Kalau level agamawi saja mirip seperti yang Soren Kierkegaard lihat
kepada semua orang Kristen yang semuanya munafik, yang hanya memakai ritus-ritus itu sebetulnya untuk berdamai dengan dirinya sendiri, yang membutuhkan simbol dan pegangan supaya dirinya merasa aman. Sehingga God mengatakan kalimat ini, yang penting adalah kamu betul-betul menemukan ada angst, kegelisahan, anxiety rohani yang tidak bisa dipadamkan, yang kamu mesti responi. Sehingga tidak bisa mandek di dalam satu level cuma datang ke gereja, lalu mau ikut ini dan itu, barangkali menyanyi, barangkali main piano dan sebagainya. Tidak. Saudara harus bisa melangkah lagi. Atau saudara barangkali tidak termasuk orang yang diselamatkan akhirnya. Itu yang Soren Kierkegaard katakan. Saudara, ada seorang yang bernama C.S. Lewis. Mungkin saudara tahu nama itu. Oleh karena dia menulis banyak buku, dan sampai film-film tertentu dibuat juga atas sebetulnya ide daripada film tertentu seperti Narnia itu dari C.S. Lewis. Nah, C.S. Lewis adalah seorang profesor. Dia lahir dari keluarga Kristen, tetapi pada masa remaja dia mengambil keputusan tidak mau lagi percaya kepada kekristenan, karena mirip Soren Kierkegaard, melihat semua gereja ini munafik aja. Orang cuma beragama aja, tingkah laku dan kehidupannya tidak mengalami perubahan nyata. Sehingga dia merasa bosan, dia muak dengan gereja, tidak mau ke gereja. Tapi dia seorang pinter, akhirnya dia menjadi profesor di dalam English Literature and History. Di mana? Oxford University. Bayangin, jadi dia profesor. Dia diminta speak di mana-mana. Pada suatu hari di dalam perjalanan ketika dia speak di suatu kota, ketika dia pulang lagi ke London, dia berhenti di stasiun kereta api menunggu sambungan kereta yang akan ke London. Ternyata sambungan kereta itu tunggunya berapa lama? 1 jam lebih. Jadi dia pikir, ngapain ya saya di stasiun kereta api ini? Duduk-duduk. Lalu dia mulai pikir, baca koran aja. Dari jauh dia melihat ada orang jualan koran, ada newspaper and magazine booth di sana. Akhirnya dia ke sana. Oh, ternyata orang yang jual koran ini, warung kecil itu, ternyata juga jual buku-buku bekas. Ditaruh di lantai, ada berapa puluh buku begitu, harganya cuma 5 sen, 1 sen, murah sekali. Seolah-olah tinggal ambil aja. Oleh karena buku yang sudah tidak dipakai, ada yang sudah sobek, ada yang kuning warnanya, yang sudah terlalu tua. Nah, tapi C.S. Lewis ini seorang profesor, dia mulai lihat-lihat buku ini. Ada buku yang penulisnya dia kenal sekali. Cuma bukunya dia tidak tahu. Jadi yang ditulis oleh William MacDonald. MacDonald ini menulis buku tipis yang judulnya fantasy. Nah, lalu dia pikir, saya tidak punya buku ini, lebih baik aku beli aja. Lalu dia duduk sambil baca. Kebetulan MacDonald ini orang Kristen, saudara. Sehingga di dalam buku tipis itu dia mengutip ayat-ayat. Ada Efesus, ada Korintus, ada Kejadian. Waduh, dia baca. Ini seorang ahli English, ahli literature, ahli sejarah. Baca, tidak mudeng dia, tidak ngerti dia. Apa maksudnya ayat ini? Dan apa gunanya ngerti yang begitu-begitu? Ternyata angst, kegelisahan batin itu tidak pernah bisa dipadamkan. Dia sepanjang jalan dia baca tetap tidak ngerti. Pulang ke London, pulang ke rumahnya, dia sampai tidak bisa tidur, saudara. Terpaksa pagi-pagi dia bangun, tunggu waktunya jam 9 ngapain? Pergi kemana? Toko buku Kristen. Untuk beli apa? Beli Bible, saudara. Beli Alkitab, kemudian dia ngecek. Tidak ngerti dia. Apa ini? Gunanya apa juga tidak ngerti. Akhirnya dia ngapain? Beli lagi buku commentary, tafsiran. Baca. Oh, ngerti. Tapi gunanya apa? Apa ini gunanya ayat-ayat kayak gini? Tidak ngerti dia. Berhari-hari, berminggu-minggu, angst itu tidak bisa dipadamkan. Gelisah terus. Akhirnya dia mengambil keputusan. Saya akan ngapain? Ketemu dengan Archbishop Canterbury yang ada di London. Pimpinan gereja Anglikan tertinggi, saudara. Tidak kenal.
Dia kemudian telepon dan ngomong apa punya waktu. Oh yes, come, please, welcome here. Lalu dia sudah datang dengan satu list pertanyaan. Omong-omong 1 jam. Nanti minggu depan omong-omong 1 jam lagi. Minggu depannya lagi. Terus dia. Oleh karena apa? Kegelisahan rohani itu tidak bisa dimatikan. Saudara. Dia pengen tahu. Ya, beberapa minggu kemudian C.S. Lewis itu menulis apa? Saya tidak mengerti. Yang terjadi di dalam jiwaku ini, aku orang ateis yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada Yesus Kristus. Aneh, dalam jiwaku ini ada perubahan. Aku mulai merasa aku kenal sekali Yesus Kristus itu. Dan aku mulai mencintai dia. Aku mulai menghormati dia. Aku mulai mengasihi dia. Aku ingin menyembah dia. Bayangin saudara, seorang ateis, oleh karena dia meresponi angst yang dianugerahkan Tuhan, meskipun pikirannya tidak bisa mengerti semua yang diajarkan Alkitab ini, meskipun perasaannya tidak bisa mengerti, tetapi jika meresponi akan angst, dia tiba-tiba itu sudah mengalami perubahan. Begitu juga dengan saudara-saudara. Akhirnya ngapain yang terjadi pada C.S. Lewis? Dia kemudian selalu sekarang bukan lagi ingin menulis buku histori atau buku mengenai English. Dia menulis itu mengenai Yesus Kristus, mengenai cerita Alkitab. Tapi dia waspada. Dia tidak bisa menulis dengan bahasa orang dewasa yang pakai rasio ini, yang pakai kognitif ini. Dia memakai bahasa anak kecil. Oleh karena Yesus itu justru bisa difahami melalui perasaan. Sama seperti yang tadi Søren Kierkegaard tadi katakan, Allah tidak bisa dikenal. Tapi meskipun tidak bisa dikenal, bisa dialami. Dialami siapa? Oleh orang-orang seperti anak kecil. Sehingga C.S. Lewis itu menulis buku-buku seolah-olah hanya bisa dibaca anak kecil. Narnia. Oh, ada cerita mengenai apa itu? Anak-anak yang masuk lemari, kemudian masuk di dalam dunia yang berbeda, mengalami peperangan rohani. Aduh, melihat Yesus sebagai singa Yehuda. Aduh, ajaib sekali. Ini C.S. Lewis. Saya tahu di antara saudara-saudara itu ada yang datang ke gereja, tapi masih belum ngerti dirinya percaya kepada Allah yang hidup dalam Yesus Kristus atau tidak. Saya percaya ada di antara saudara-saudara yang masih memakai pikirannya sendiri dan perasaannya sendiri untuk menjadi tolok ukur. Saya mau percaya pada. Saudara tidak memilih. Yesus mengatakan, bukan kamu yang pilih aku. Aku yang pilih kamu. Dan engkau sudah kuberikan karunia, yaitu sudah mulai melangkah. Yang pertama, saudara mau ke gereja. Yang kedua, saudara mau dengar. Yang ketiga, saudara mau belajar. Yang keempat, saudara mau seperti anak kecil itu mau menurut. Meskipun tidak mengerti, tetapi saudara mulai responsif. Anugerah, keselamatan dalam Allah itu ajaib sekali. Jika saudara mengabaikan ini, saudara saya tidak tahu. Lalu anugerah itu akan dikemanakan. Saudara akan buang? Jangan sekali-kali itu terjadi dalam hidupmu. Mari kita sebagai orang-orang yang datang ke gereja. Meskipun gereja yang sekarang saudara hadiri, yang didirikan oleh Pak Yason ini adalah gereja memang juga terbuka untuk orang yang tidak mau ke gereja. Bahkan terbuka untuk orang yang tidak mau kenal kepada Tuhan, tetapi mau datang. Ajaib. Dan di dalam konteks keajaiban anugerah inilah, hari ini saya tawarkan kepada saudara untuk mengatakan dengan tulus tapi dengan rendah hati, Tuhan Yesus, meskipun aku tidak percaya, masuklah di dalam jiwaku. Dan biarlah aku boleh memulai hidup ini bersamamu. Aku tidak mau hidup dibelenggu oleh dosa yang selama ini memperbudak diriku. Aku ingin sekarang itu menjadi orang yang diperbarui. Biar anugerah dan kasih karunia Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang terkecuali yang ikut mendengarkan akan pemberitaan firman ini pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, meskipun mata jasmani kami tidak memandangi Engkau, bahkan dengan akal, budi, pikiran, dan kepekaan batin kami pun kami tidak merasa percaya kepadamu Tuhan. Tetapi Tuhan,
kami mau untuk melangkah masuk sebagai keluarga Allah. Terimalah kami, masuklah di dalam hati kami, supaya kami menjadi pribadi yang mulai diubah dan diperbarui sesuai dengan rencana kekal-Mu Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk